Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang teori klasik, modern dan juga teori kontemporer. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan NIM 2204264. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan uh, yang mana ya kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita uh, sering melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti contohnya di Sumatera Barat ini baru-baru terjadi ya bencana banjir bandang atau ya itu duka atau luka ya yang ada di Sumbar gitu. Nah, misalnya juga konflik sosial yang ketimpangan ekonomi serta perubahan perilaku masyarakat serta akibat itu juga perubahan perilaku dari masyarakat akibat perkembangan dari teknologi sekarang ini. Nah, dari mana fenomena-fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang selalu mengalami perubahan. Untuk memahami berbagai fenomena tersebut secara lebih ilmiahnya, para ilmuwan sosial menggunakan teori sosial gitu ya sebagai alat analisisnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan teori sosial serta perkembangan teori sosial klasik, modern dan kontemporer. Nah, yang pertama itu penjelasan terkait dengan fenomena sosial. Teman-teman sekalian, bahwasanya fenomena sosial ini merupakan berbagai peristiwa atau gejala yang terjadi atau yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya saja konflik antara kelompok masyarakat, ketimpangan ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, fenomena ini perlu kita pahami secara bersama atau secara lebih mendalamnya agar kita dapat mengetahui penyebab serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya itu terkait dengan pengertian teori sosial. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya teori sosial ini adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya teori sosial ini, kita melihat suatu peristiwa sosial tidak hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari, tapi juga melalui pendekatan ilmiah sistematis. Oleh karena itu, teori sosial ini sangat penting dalam kajian ilmu sosial. Nah, selanjutnya peranan dari teori sosial ini memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, teori sosial ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, teori sosial ini menjadi dasar dalam melakukan penelitian sosial. Ketiga, teori sosial ini membantu kita memahami perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu teori sosial klasik. Nah, teman-teman semuanya, teori sosial klasik ini berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ketika terjadinya perubahan besar dalam masyarakat akibat revolusi industri. Nah, beberapa tokoh penting dalam teori sosial klasik ini antara lainnya itu ada Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber gitu kan. Nah, Karl Marx ini menjelaskan bahwasanya konflik antara kelas sosial merupakan faktor penting yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Nah, Emil Durkheim melihat masyarakat itu sebagai
suatu sistem sosial yang memiliki keteraturan. Nah, sedangkan menurut pendapat dari Max Weber sendiri itu menekankan pentingnya tindakan sosial individu dalam memahami kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu adalah setelah kita mengetahui teori sosial klasik ini berkembang, muncul pula teori sosial modern yang berusaha menjelaskan hubungan sosial yang semakin kompleks dalam masyarakat modern. Nah, beberapa pendekatan dalam teori sosial modern antara lainnya itu ada fungsionalisme, teori konflik, interaksionalisme simbolik. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk memahami antara hubungan sosial serta juga interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya itu yang terakhir terkait dengan teori sosial kontemporer. Nah, teori perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga melahirkan teori sosial kontemporer ini, gitu teman-teman. Teori ini tuh banyak membahas terkait dengan fenomena sosial yang muncul secara globalisasi. Nah, perkembangan teknologi digital serta pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori sosial kontemporer ini, para ilmuwan sosial berusaha memahami perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern saat ini. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya berdasarkan yang saya jelaskan tadi, teori sosial ini tuh memang memiliki eh, peranan yang sangat penting dalam membantu kita memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat saat sekarang ini. Dan juga perkembangan teori sosial dari klasik, modern, dan hingga kontemporer gitu ya, menunjukkan bahwa ilmu sosial itu terus berkembang mengikuti perubahan zaman gitu. Nah, dengan memahami teori sosial, nah, kita dapat melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang sosial yang lebih kritis lagi dalam dan juga mendalam. Nah, maka demikianlah penjelasan dari saya mengenai peranan teori sosial serta perkembangan teori sosial klasik, modern, dan kontemporer. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.